Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Pada saat ini jumpa lagi kita dalam ibadah anak sekolah minggu Jumat Mengenai Pewelan. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar kali ini? Dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya berkati, kami berkati. Ada sukacita. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Buka, buka, joy. Nah, adik-adik dan guru-guru sekolah minggu serta orang tua yang berkenan
Kita akan berdoa. Mari kita sedalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami masih lagi boleh beribadah di rumah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mulaikan ibadah kami. Kiranya Engkau boleh tuntun itu sehingga boleh berjalan dengan segala baik. Ya Tuhan, berkati hamba firman-Mu yang akan memberitakan cerita Alkitab, Enci Amelda Sakul. Berkati dia ya Tuhan, sehingga dia boleh berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau buka ibadah anak sekolah minggu di pagi hari ini, dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kepada Tuhan karena ibadah kita telah dibuka dengan doa. Masih semangat, kita masih puji Tuhan, kita menyanyi bersama-sama. Jesus is my everywhere. Forever
Ya, adik-adik bisa dengar instrumen lagu ini? Cik mau bertanya, apa judul lagu ini? Benar sekali. Judul lagunya adalah Jalan Serta Yesus. Ayo, mari kita menyanyi sekali lagi lagu ini. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, tepuk tangan semua. Dari lagu ini, mari kita akan belajar bagian firman Tuhan di ibadah anak sekolah minggu pagi ini. Sebelumnya, Ci minta semuanya sikap doa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu akan belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh mengerti maksud firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau berfirman bagi kami. Amin. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, semuanya silakan kita membuka Alkitab ya. Kita membuka Alkitab. Pagi ini, pembacaan Alkitab terdapat dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 12, kita membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ya. Kisah Para Rasul pasal 12, kita baca ayat 1 sampai ayat 11. Sekali lagi, pembacaan Alkitab Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai ayat 11. Mari kita baca bersama-sama. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjaga 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus, lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan
telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Ya, sampai di sana pembacaan Alkitab pada pagi ini. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, untuk cerita kita di hari ini diberikan tema pembawa kabar baik. Dan judul cerita, jangan takut menjadi pembawa kabar baik. Dan dari cerita ini kalian diharapkan mau menjadi pembawa kabar baik dimanapun kalian berada. Nah adik-adik, apakah dalam waktu dekat ini kalian pernah mendengar berita buruk atau berita yang tidak baik? Encik kasih contoh, misalnya berita tentang virus corona yang membuat banyak orang sakit, bahkan ada banyak yang meninggal. Nah adik-adik, ada cerita pagi ini tentang Petrus yang selalu menyampaikan berita baik. Tapi ternyata ada satu orang yang tidak suka dengan berita baik tentang Tuhan Yesus yang diceritakan oleh Petrus. Siapa dia? Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Nah adik-adik, ada pertanyaan setelah kita melihat cerita ini. Pertanyaan pertama, siapakah murid Yesus yang menyampaikan kabar baik tentang Yesus? Ayo jawab dengan suara kedengaran. Ya, benar. Jawabannya adalah Petrus. Pertanyaan kedua, siapakah yang memenjarakan Petrus? Ayo, siapa? Ya, benar. Raja Herodes. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, dari cerita kita di pagi ini kita diberikan satu pelajaran hidup.
Adik-adik tidak usah takut kalau menceritakan tentang Tuhan Yesus dan tidak usah malu ya adik-adik. Bahkan adik-adik harus berani bercerita tentang Tuhan Yesus kepada siapa saja. Adik-adik juga harus berani menceritakan hal-hal yang bagus, hal-hal yang baik tentang apa saja. Kalau tentang teman kita, tidak usah menceritakan yang tidak baik, tapi ceritakan saja apa yang baik. Contoh, si Doni anak yang pintar ya, atau Marvel itu anak yang rajin ya. Nah adik-adik pasti orang suka kan kalau mendengar cerita yang baik. Karena itu, kita harus selalu menjadi anak-anak yang suka menjadi pembawa kabar baik. Tidak usah takut, karena Tuhan Yesus pasti menolong kita. Mari adik-adik, kita buat komitmen, kita buat satu tekad atau janji. Kita katakan bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Sama-sama kita baca dengan suara kedengaran. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita bersyukur bersama. Karena di pagi hari ini kita diberikan berkat firman Tuhan yang luar biasa. Dan kita juga diajak untuk memiliki satu komitmen. Dan komitmen yang sudah kita bacakan bersama tadi menjadi ayat hafalan di minggu berjalan ini. Jadi ayat hafalan terdapat dalam 2 Timotius 4 ayat 2a. Mari kita baca bersama-sama. 2 Timotius 4 ayat 2a. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Gampang kan? Ada gerakannya adik-adik. Mari kita mulai. Ikuti apa yang Encik peragakan. 2 Timotius 4 ayat 2a. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Sekali lagi ya adik-adik. 2 Timotius 4 ayat 2a. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Gampang kan? Boleh adik-adik sendiri? Encik hitung dari sini. 1, 2, 3. Wah, hebat. Tepuk tangan semuanya. Ya, Encik minta itu menjadi komitmen kita setelah mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Ayo sekali lagi kita sama-sama menghafal ayat hafalan ini dengan gerakan. 1, 2, 3. 2 Timotius 4 ayat 2a. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. 2 Timotius 4 ayat 2a. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kami memiliki firman Tuhan yang menguatkan kami. Ajarkan kami, walaupun kami masih anak-anak, kami punya keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan, memberitakan siapa Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan karena kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi bersama-sama persembahan yang Bapak berikan. Bersama
Adik-adik, saat ini kita akan menutup ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Mari semua kita akan berdoa, kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh lagi beribadah memuji Tuhan bersama. Tadi juga Tuhan kami sudah mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami dan dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi guru-guru sekolah minggu dan kakak-kakak rohani yang sudah mengambil bagian di pagi hari ini. Engkau akan memberkati mereka dalam tugas pelayanan mereka. Biarlah mereka selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pun kami semua Tuhan yang sudah beribadah sekolah minggu di pagi hari ini Engkau berkati. Kami menutup ibadah sekolah minggu kami di pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengan berakhirnya rangkaian ibadah kita di pagi hari ini, kita menyanyi bersama-sama selesaikan sekolah minggu. Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34b. Selamat ulang tahun Bunda Sally. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34b.
Para Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kisah Para Rasul 10 ayat 34b.